Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok 10 materi wawasan kebangsaan global. PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk tema yang diambil yaitu tema sekolahku yang damai. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Yang pertama yaitu Trimurdiono, yang kedua Ika Zahratun Nafi'ah, yang ketiga Rima Ramadhani, yang keempat Marica Arlini, yang kelima Nur Hanifah, dan yang keenam Mil'a Dikri Aditama. Untuk presentasi selanjutnya akan dipimpin oleh Rima Ramadhani. Monggo kesempatan Bu Rima. Baik, terima kasih Pak Trimurdiono. Saya akan membacakan pesan kunci. Pesan kuncinya itu ada komunikasi positif adalah kunci terwujudnya budaya damai di sekolah. Lanjut. Oke. Capaian pembelajaran yang kami ambil ada 2. Yang pertama, mampu menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, mampu menganalisa apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Mulai dari diri. Yang lebih sering dikenal dengan pertanyaan pemantik, yaitu ada 3. Menurutmu apa itu definisi sekolah damai? Ceritakan sekolah damai menurut kalian. Yang kedua, bagaimana cara menuju sekolah damai? Kemudian yang ketiga adalah siapa yang berperan dalam menciptakan sekolah damai. Seperti itu. Selanjutnya oleh Pak Dikri. Monggo Pak Dikri. Oke.
Ya, terima kasih Pak Dikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas yang kedua. Jadi nanti di sini fasilitator itu akan menampilkan beberapa gambar. Untuk tema aktivitas kedua kita adalah menganalisis kejadian, begitu. Jadi di situ ada 3 gambar, di mana 3 gambar itu kami ambil dari potongan berita, begitu, tentang perundungan. Ini masih ada hubungannya dengan tadi untuk capaian pembelajaran kita, yaitu yang menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah, begitu. Nanti peserta akan menganalisis gambar tersebut, menyimak gambar tersebut, kemudian akan memberikan beberapa pandangan mereka tentang gambar tersebut. Selanjutnya, peserta akan melakukan refleksi. Yang pertama nanti pertanyaannya adalah apakah kalian pernah menemukan kejadian tersebut? Kemudian yang kedua, menurut kalian apakah kejadian dalam gambar tersebut dapat menghalangi terwujudnya sekolah damai? Dan yang terakhir, upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Begitu untuk yang aktivitas kedua. Selanjutnya konsep akan disampaikan oleh Bu Marica. Monggo. Ya, terima kasih Bu Ika. Konsep yang pertama yaitu untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan juga ancaman. Dengan demikian resiko menjadi kecil. Maka dari itu kita harus bisa menganalisis dan menghitung faktor resiko, yaitu kerentanan apa saja mungkin terjadi dan ancaman apa saja. Lalu kita bisa melakukan upaya-upaya untuk memperkecil resiko tersebut sehingga konsep menjaga kedamaian sekolah dapat terwujud. Oke, selanjutnya konsep yang kedua yaitu dimensi budaya damai di sekolah. Antara lain, yang pertama yaitu kedamaian dan anti kekerasan atau peace and non-violence. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi. Ketiga adalah pemahaman antar bangsa dan antar budaya atau international and intercultural understanding. Kemudian berikutnya adalah hak asasi manusia atau human rights. Kemudian dimensi berikutnya adalah toleransi. Lalu yang terakhir yaitu pemahaman perbedaan budaya dan bahasa atau cultural and linguistic diversity. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Bu Nur Hanifah. Silakan. Mari teman-teman, untuk konsep ketiga, silakan amati video yang akan diputar berikut ini. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Oke, bisa diamati Setiap videonya. hari, aku merasa Nanti untuk berangkat sekolah. bisa disampaikan pesan Teman-teman apa di yang sekolahku selalu Bapak menunggu Ibu diriku, dapat setelah menonton memanggil video dengan sebutan tersebut. Satria Bodoh Hitam, karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka. Hanya aku selalu berpikir, apa yang salah dariku? Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino! Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Hentikan! Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu melamun di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin.
Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Oke, setelah menonton video tersebut, pesan apa yang Bapak Ibu dapatkan, Bu? Pak? Ada yang berpendapat? 1, 2? Oke, berarti dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa stop perundungan di sekolah. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu aplikasi. Untuk aplikasi, monggo Bapak Ibu bisa menuliskan apa saja ancaman, kerentanan, dan resiko yang ada di sekolah Bapak Ibu. Untuk yang kedua, program apa saja yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu untuk menumbuhkan sekolah damai. Dan yang ketiga, program apa yang ingin Bapak Ibu harapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah damai. Itu untuk slide aplikasinya. Untuk demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk penutup, saya kembalikan ke Pak Tri selaku pembuka presentasi. Monggo Pak Tri. Terima kasih Bu Hanifah. Demikian tadi hasil presentasi dari kelompok 10. Semoga kita dapat menciptakan sekolah yang damai di sekolah kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.